Pada kesempatan ini saya Maulana akan mempraktekkan teknik BHD atau bantuan hidup dasar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Maulana akan mempraktekkan teknik BHD atau bantuan hidup dasar. Sebelumnya perlu kita ketahui, BHD ini dilaksanakan ketika pasien henti jantung dan henti nafas. Tapi sebelumnya kita indikator ada terjadi kecelakaan di dalam lalu lintas, kemudian pasien tidak sadarkan diri. Kemudian tindakan pertama yang harus perawat lakukan adalah yang pertama, jangan langsung ke pasien, tapi kita harus mengingatkan, memanggil orang Pak, Bu, atau di sana saya perawat, izinkan saya untuk melakukan tindakan RCP atau menangani pasien ini. Kemudian kenapa? Kita perlu ada sanksi. Yang kedua, panggil ambulan. Kalau ambulan langsung 119, telepon keadaan darurat. Kemudian sambil menunggu ambulan akan kita lakukan tindakan RCP. Tindakan pertama adalah jangan lupa 3A: aman diri, aman korban, dan aman lingkungan. Aman diri adalah kita menggunakan handscoon atau alat pelindung diri. Kemudian aman korban, jangan sampai korban dalam kecelakaan terdapat fraktur di cedera leher langsung dipindahkan jalan. Jadi usahakan aman dulu nih korbannya, bisa kita lakukan RCP. Jika tidak, kita pindahkan. Maka lanjut ke aman lingkungan. Apakah lingkungannya kondusif untuk kita lakukan RCP atau masih di tengah jalan raya, maka kita pindahkan terlebih dahulu sehingga sebisa mungkin kita amankan korban dan amankan lingkungan. Setelah itu baru kita cek kepada pasien. Sebelumnya kita lihat dulu aku. Yang pertama adalah alert, di mana kita panggil pasiennya Pak. Kita hanya menggunakan suara aja, apakah pasien meringis ataupun tidak, ataupun tidak merespon. Kemudian kita lanjutkan ke verbal. Nah, di verbal ini kita bantu dengan gerakan tangan. Contoh, kita bantu untuk clavicula, umumnya apa sama 3 kali boleh. Apakah ada respon dari pasien atau tetap diam? Ketika kita lanjut P, di mana kita berikan rasa nyeri, biasanya di sternum. Kita menggunakan tangan, kita lihat pasiennya apakah meringis kesakitan, bisa juga di clavicula menggunakan jempol. Kita lihat respon pasien. Jika tidak ada, berarti namanya yang terakhir adalah respon. Tadi pasien tidak merespon apapun. Kemudian kita lihat ABC-nya dulu, airway, breathing, exhalation. Airway-nya dengan jalan nafas, kita lihat dulu. Kita bisa menggunakan dua teknik, jaw thrust dan head kitchen lift. Tetapi untuk head kitchen lift hanya dilakukan ketika pasien tidak terjadi fraktur leher, ya. Jadi ketika ada itu tidak disarankan. Nah, caranya simpel, kita pegang kepalanya dan kita angkat saja. Kita lihat. Kemudian untuk yang jaw thrust, kita posisikan di depan pasien, tangan kanan atas dan jempol di atas, kita tarik. Ini adalah jaw thrust, sehingga sirkulasinya apakah ada atau tidak. Nah, dari sini kita paham. Sebelum itu kita harus mengecek terlebih dahulu juga apakah pasien ada sumbatan jalan nafas. Kita lihat mulut pasien. Ketika kita lihat apakah ada darah, apakah ada bedasi. Ketika ada bedasi kita ambil menggunakan jari. Tapi ketika ada darah dan kempalan, kita ambil sobekan baju, kita gulung-gulung, masukin dan kita ambil. Itu untuk mengetahui jalan nafas. Kemudian selanjutnya adalah breathing atau pernafasan yang sirkulasinya. Kita menggunakan teknik loop listen and feel. Kita lihat, listen dan rasakan. Posisikan kita di hidung pasien. Kita lihat pergerakan dadanya, apakah ada pergerakan dada atau tidak. Dan poin penting untuk melakukan tindakan RCP adalah pasien dalam keadaan tidak ada daging,
dan tidak ada nafas. Jika ada nadi, tidak ada nafas, maka oksigenasi atau sirkulasi pernapasan. Tetapi jika ada nadi dan ada nafas, artinya kita melakukan oksigen recovery atau oksigen mantap. Nah, kemudian sebelum kita siapkan untuk RCP, kita siapkan dulu penolong, bisa satu juga. Yang pertama adalah kita untuk RCP-nya dan sirkulasinya 30/2. Berapa siklus dia akan tidak menerangkan tentang berapa siklusnya, tetapi selama 2 menit dikaji. 2 menit bisa sampai 5 sampai 6 siklus. Oke, jika pasien sudah siap, kita melakukan RCP, maka yang pertama adalah kepalkan tangan. Posisi yang seperti ini, nanti telapak ini yang menggunakan di bagian bawah hati. Kita tekan, posisikan kita tegak mungkin. Jadi jangan sampai ini yang bergerak, tapi ini yang bergerak. Kita lakukan selama 30/2, 30 untuk tentukan dan 2-nya untuk kita mulai. Kemudian kita tindakan selama 2. Dan lakukan itu selama 5 siklus atau 2 menit. Ketika pasien ada respon seperti ada nafas, maka kita bisa lakukan tindakan recovery. Atau ketika pasien kita cek 2 menit, kemudian pasien masih tidak ada respon, nadinya tidak ada, maka lanjutkan untuk RCP. Tapi jika ada nadi tapi tidak ada nafas, maka kita lakukan sirkulasi saja. Tapi jika ada nadi dan ada nafas, maka kita lakukan tindakan recovery atau posisi mantap. Nah, kemudian apa saja sih yang harus kita hentikan ketika RCP ini, tindakan BHD ini? Yang pertama adalah adanya romayan. Pasien tidak respon, adanya romayan, maka kita hentikan. Yang kedua, tindakan medis sudah datang, ambulan datang. Maka biar beliau mengambil tindakan lebih profesional. Yang ketiga, bisa juga ketika kita kecapean, maka penolong tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada lagi di mana poin pentingnya adalah ketika dilakukan tindakan sampai 20 menit masih tidak respon, maka kita hentikan tindakan BHD atau RCP. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, ketika kita sudah melakukan tindakan selama 30/2 selama 5 siklus, kemudian kita cek berkala selama 2 menit, kemudian ada nafas, maka kita akan recovery. Dan itulah tindakan BHD yang perlu kita ketahui. Poin pentingnya ada nadi, ada nafas, maka kita tindakan recovery atau posisi mantap. Tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka kita lakukan RCP. Ada nadi tapi tidak ada nafas, kita lakukan oksigenasi atau sirkulasi pada pasien. Mungkin itu aja yang perlu kalian ketahui. Sekian saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.